Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia hadir di kuliah pengganti ini ya. Hari ini kita akan bahas tentang perulangan, tipe datalis, sama operasi dalam list. Oh iya, aku belum screen share ya. Ini. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang percabangan ya, yang if, sama else. Kalau sekarang kita belajar tentang perulangan. Kalau kemarin kan percabangan itu hanya salah satu dikerjakan kan ya, berdasarkan kondisinya kan. Kalau misalnya kondisinya terpenuhi, maka kerjakan apa gitu ya. Kalau tidak, maka kerjakan apa gitu. Tapi kalau perulangan itu berbeda dengan percabangan kemarin yang kita bahas. Kalau perulangan itu kita melakukan sesuatu berulang-ulang selama sebuah kondisi terpenuhi. Jadi selama kondisinya terpenuhi, perintahnya dilakukan berulang-ulang. Berapa kali diulangnya itu tergantung kondisinya gitu. Maksudnya nggak bisa, maksudnya nggak tetap gitu harus 2 kali, harus 3 kali, tapi bergantung kondisinya gitu. Kapan kondisinya terpenuhi ya harus dilakukan. Nah, hari ini kita akan bahas yang perulangan, tipe datalis, sama operasi di dalam list. Silakan teman-teman siapkan notepad-nya sama CMD-nya. Kalau misalnya pakai text editor yang lain, teman-teman siapkan ya Visual Basic-nya atau Python online-nya boleh. Nanti kita mulai dari perulangan terlebih dahulu ya. Nah, perulangan adalah baris kode atau instruksi yang dieksekusi secara berulang-ulang sampai kondisinya terpenuhi. Konsep perulangan ini didukung di semua bahasa pemrograman, bukan hanya Python ya, seperti Java, C, C++, atau PHP itu ada perulangan. Termasuk di Python juga ada perulangan. Dengan perulangan ini kita bisa mengeksekusi suatu kode program berkali-kali dengan jumlah tertentu yang kita tentukan atau berdasarkan kondisi tadi. Sebenarnya hampir sama seperti percabangan Python yang kemarin kita bahas, tapi bedanya kalau percabangan kan blok kode yang memenuhi kondisi tertentu akan dieksekusi, tapi cuma 1 kali kan kayak kemarin ya. Kayak kalau kondisinya terpenuhi kerjakan A misalnya, tapi kerjainnya ya 1 kali aja, kerjain A. Kalau kondisinya tidak terpenuhi kerjakan B, hanya 1 kali aja gitu ngerjainnya. Tapi kalau perulangan kita melakukan kodenya itu berulang-ulang gitu, selama kondisinya terpenuhi. Si A-nya itu dilakukan berulang-ulang gitu ya. Mungkin nanti sekarang mungkin belum terlalu tergambar gitu ya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Pada Python, kita bisa melakukan perulangan dengan berbagai cara, yaitu dengan for, while, dan rekursif. Ini fungsi rekursif ini nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk pertemuan ini kita akan bahasnya yang for dan while. Gitu ya. Apa bedanya for dan while? Kapan kita pakai for, kapan kita pakai while? Nanti kita akan bahas ya. Serta contoh-contoh kodenya. Untuk pembahasan kodenya, saya harap teman-teman mengikuti ya sekarang. Jadi kalau misalnya ada error-error itu bisa langsung ditanyakan gitu. Dan sekalian latihan juga gitu. Kita mulai dari perulangan for terlebih dahulu. Perulangan for pada Python itu adalah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi atau perulangan dari sebuah nilai sequence atau data koleksi. Jadi for itu digunakannya pada sequence atau data koleksi. Data koleksi itu bisa berupa list, tuple, string, dan dictionary.
Nah, untuk tipe data list ini akan kita pelajari hari ini ya, nanti di bagian terakhir. Untuk tipe data tuple itu kita akan pelajari di pertemuan keberapa ya? Pokoknya pertemuan selanjutnya gitu ya. Kalau string kan kemarin kita udah bahas ya, tipe-tipe data ada string, ada numerik. Numerik itu ada integer, ada float ya. Kalau string kan A, B, C gitu. Atau apapun yang diapit tanda kutip ya. Baik itu nomor atau simbol, semuanya yang diapit tanda kutip itu adalah string. Dan dictionary. Dictionary juga adalah tipe data koleksi yang nanti kita akan bahas di pertemuan 7 ya. Nah, for itu digunakannya untuk tipe data ini, yaitu list, tuple, string, dan dictionary. Makanya saya pernah bilang kan ya, kalau di pemrograman Python ini kita harus memperhatikan tipe data. Karena tidak semua tipe data bisa dilakukan, karena tidak semua operasi bisa dilakukan ke semua tipe data gitu ya. Jadi operasi tertentu hanya bisa dilakukan ke tipe data tertentu gitu. Jadi kita harus perhatikan gitu tipe data yang kita pakai. For pada Python ini perilakunya berbeda dengan for pada kebanyakan bahasa pemrograman yang lain karena Python sangat berkaitan dengan data sequence dan data kolektif tadi, berkaitan dengan list, tuple, string, dan dictionary. Mungkin kalau dibandingkan dengan bahasa lain, for dikenal dengan for each. Ya, tapi kalau di bahasa pemrograman lain for each, tapi kalau di Python itu for. Nah, ini sintaksnya. For, for, kecil semua. Nilai ini adalah item yang akan diekstrak dari sequence. Jadi nanti sequence-nya ini diekstrak gitu ya ke nilai. Sedangkan sequence ini adalah tipe data koleksi tadi. String, list ya. Tuple, dan dictionary. Ada juga in ya, in-nya kecil, kemudian jangan lupa titik 2, dan blok kodenya. Blok kodenya ini jangan lupa pakai indentasi ya, agak dijorokin gitu, pakai tab, supaya nanti tahu blok kode yang mana yang masuk ke perulangan gitu. Kalau misalnya blok kodenya lurus, berarti tidak masuk ke perulangan gitu ya. Jadi diperhatikan indentasinya, supaya bisa membedakan yang mana yang mau diulang, yang mana yang enggak. Mungkin kita langsung ke contoh aja ya. Untuk yang perulangan for terlebih dahulu, kita buka file baru ya. Terus kita mulai mengetik kodenya. Tadi kan disebutkan sebelumnya bahwa for itu berkaitan dengan list atau dictionary, dan string ya. Kita akan coba untuk mengekstrak elemen pada list terlebih dahulu. Misalnya kita mau bikin list nama gitu ya, nama. Nama mahasiswa gitu ya, nama mahasiswa. Di sini kalau list itu pakai kurung siku ya. Kalau tuple pakai kurung buka kurung tutup, kalau dictionary pakai kurung kurawal, ya. Kalau list pakai kurung siku. Kalau string pakai tanda kutip ya. Kutipnya boleh 2, boleh 1 gini ya.
Misalkan sepasang gitu. Kalau depannya 2 berarti belakangnya 2, kalau depannya 1 berarti belakangnya 1 gitu. Nah, kita punya list nama mahasiswa, misalnya ada Nagar, itu, misalnya ada lagi. Sebelum aja, ini list mahasiswanya, list nama mahasiswanya. Kemudian kita mau print setiap elemen. Nama, mahasiswa, caranya. Nggak bisa langsung print gini ya. Kita harus pakai looping atau perulangan tadi. Misalnya pakai for, misalnya nama ya, nama MHS, titik 2, nama. Nah, nama. Nah, untuk yang ini, list. Untuk yang ini harus sama dengan nama variabel yang kita sebutkan di sebelumnya yang ini. Kalau misalnya ini ya gede gitu ya, berarti ini juga gede gitu ya, harus sama karena kita memanggil nama variabel yang di sini gitu. Ingat ya, di Python itu case sensitive, jadi yang huruf besar sama huruf kecilnya diperhatikan. Nah, adapun nama ini adalah variabel baru untuk menyimpan elemen dari list nama mahasiswa ini. Jadi diekstrak satu gitu ya, dimasukin ke nama, terus di print. Terus nanti diekstrak lagi satu lagi, disimpan ke variabel nama, terus di print. Nanti satu lagi diekstrak, disimpan ke variabel nama, terus di print gitu. Jadi nama ini adalah merupakan nama variabel gitu. Adapun kalau misalnya teman-teman mau diganti jadi orang, itu bisa, atau yang lainnya gitu. Tapi perhatikan aturan penamaan variabel kemarin ya, tidak boleh diawali angka, tidak boleh mengandung simbol selain underscore gitu ya. Nah, di sini aku kasih nama aja. Nanti kalau misalnya tonton di sini orang gitu ya, di sini juga harus orang. Disesuaikan aja. Misalnya seperti ini ya. Terus teman-teman save. Terus disimpan ke foldernya, boleh apa aja. Misalnya namanya kuliah 5 gitu. .p, jangan lupa ininya di all types. Oke, kemudian di save. Nah, setelah itu kita buka CMD-nya, kemudian kita sesuaikan path yang di sini supaya sama dengan tempat kita nyimpan filenya. Misalnya kalau aku di D, kalau teman-teman masuk ke folder CD, CD nama folder. Kalau misalnya kelewatan nih bukan folder yang itu, CD titik-titik supaya keluar lagi dari folder itu. Ini kelihatan nggak? Nah, setelah sama path-nya, kita tinggal masukkan nama filenya. Kuliah 5 ya. Nah, di sini ya kita nge-print setiap elemen yang ada di list nama mahasiswa nih, seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ke pinggir gitu ya, maunya ke nggak mau ke bawah, maunya ke pinggir gitu, bisa ditambahin yang seperti kemarin. M-nya sama dengan misalnya dikasih koma gitu. Jangan lupa di save ya, setiap melakukan perubahan teman-teman save baru dijalankan lagi. Gitu. Nah, kalau kayak gini, kalau pakai N, nanti setiap ngeprint langsung ditambahin ini, koma spasi. Terus ngeprint lagi elemen selanjutnya, ditambahin koma spasi lagi, gitu ya.
Kalau nggak pakai N, nanti setelah ngeprint otomatis pakai enter ya. Otomatis pakai enter. Nah, gimana kalau ada ininya nih, yang ini yang Tasya ada komanya. Kita coba ya pakai yang pakai for. Ini aku juga belum pernah nyoba sih, hehehe. Coba ya, coba bareng-bareng ya. For nama English mahasiswa, indeks gitu, indeksnya 0, awal indeksnya. Kemudian kita di sini indeks if indeks sama dengan list nama MHS, maka print nama aja, nggak usah pakai N. Print nama indeks indeks ditambah apa ya, itu dia belum pernah nyobain sih. Lihat dulu error. Oh iya, kurang gitu. Yang tetap ada ya. Coba print empat. Oh, indeksnya sama dengan 1, coba ya. Nah, iya, hasil nggak ada koma di akhirnya ya. Jadi kita buat sebuah variabel namanya indeks untuk mengetahui ke berapa kali gitu kita ngeprintnya. Kalau misalnya udah ke 4 kali ya, kan ini indeks 1, 2, 3, 4. Kalau udah 4 kali ngeprint, kita nggak usah pakai ini gitu. Jadi print nama aja. Ngerti nggak sih? Gitu kan tadi awalnya kayak gini ya. Awalnya kayak gini kan ya. Awalnya kayak gini kan ya. Kita ngeprint setiap elemen yang ada di list nama mahasiswa. Ini ya. Tapi ternyata kan pengennya tadi ke pinggir ceritanya ya, pengennya ke pinggir. Tapi ternyata di yang terakhir ini ada koma spasinya juga. Padahal kan kalau udah terakhir nggak usah pakai koma gitu. Nggak usah pakai koma spasi. Nah, teman-teman bisa edit kodenya menggunakan percabangan seperti kemarin. Kalau misalnya belum selesai ngeprint, tambahin koma spasi. Tapi kalau udah elemen terakhir, udah selesai ngeprint, nggak usah tambahin koma spasi gitu. Jadi kondisinya itu udah terakhir atau belum gitu. Udah elemen terakhir atau belum. Kalau iya, berarti nggak usah koma spasi. Kalau tidak, misalnya belum terakhir gitu ya, masih awal-awal, tambahin koma spasi gitu. Nah, itu berarti ya kita tinggal bikin kodenya seperti tadi. Kita bikin indeks dulu supaya tahu kalau kita udah nyampe mana gitu. Elemen keberapa kita ngeprintnya. Mulai dari 1 dulu. Kalau indeksnya sama dengan len, list nama mahasiswa, len itu untuk mengetahui panjang list ya. Jadi ada berapa elemen
dalam list. Kan ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti list mahasiswa itu adalah 4 karena ada 4 elemen pada list. Ini nanti dibahas lebih lanjut ya di bagian akhir. Nah, kalau indeksnya sama dengan learn, maka print nama aja, nggak usah pakai koma. Selainnya, print nama pakai koma. Terus indeksnya ditambah 1 supaya dia bergerak ke indeks selanjutnya. Itu sih, jadi nanti kalau kayak gini, di yang akhirnya itu nggak ada komanya. Nggak ada komanya. Beda sama yang tadi. Terus jadi teman-teman, kalau belajar ngoding itu nggak sebatas yang ada di slide ya, tapi teman-teman coba-coba sendiri gitu. Di otak-atik sendiri gitu. Kan kalau di slide mah contoh-contoh sederhana doang ya. Ya, aku copy ya. Ini buat di catatan. Selain menggunakan list, kita juga bisa menggunakan range. Pakai fungsi range. Or menggunakan fungsi range. Fungsi range ini, contohnya dulu ya, for index. Ini teman-teman boleh kasih nama apapun ya, asalkan sesuai dengan aturan penamaan variabel. Ini aku pakai index in range 5. Misalnya, print index ke jadi kita ngeprint indeks yang di sini ya, di print. Coba di save terus dijalankan lagi. Nah, hasilnya 0 sampai 4. Kenapa 0 sampai 4? Karena fungsi range ini kita membuat semacam rangkaian nomor gitu ya, yang mulai dari 0 sampai 5 min 1 sampai sebelum ini ya, kan ini 5 berarti sebelum 5 alias 5 minus 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kita kayak bikin deret deret angka gitu ya. Angka yang mulai dari 0 sampai sebelum angka yang kita tetapkan di sini. Kalau misalnya kita nggak mau dari 0, misalnya pengen dari 1 gitu ya, atau dari 10 misalnya. Ya udah kita tulisin aja mulai dari 10 sampai sebelum apa? Sampai sebelum 16 misalnya. Nah, hasilnya ini adalah dari 10 sampai ini 16 kurang 1 atau 15 gitu ya. Jadi hasilnya 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu ya. Jadi selalu dari ini minus 1. Mulainya dari apa? Kalau misalnya tadi kan, tadi mah kayak gini ya, range 5 aja.
Berarti otomatis dia mulai dari 0. Kalau misalnya teman-teman mau nggak mulai dari 0 gitu ya, mulai dari bilangan tertentu, teman-teman bisa tuliskan di bagian depan. Ahmad Firdaus. Ahmad Firdaus ada ya? Tinggal ini ya berarti yang belum datang Ahmad Firdaus ya. Ada lagi modifikasinya dari fungsi range itu menggunakan loncatan gitu. Misalnya untuk teman-teman pengen yang kelipatan 2 aja, mulai dari 10 sampai misalnya sebelum 20 gitu. Kelipatan 2. Jadi kayak gini. Nah, jadi mulai dari sini ya 10, terus kelipatan 2 berarti ini ditambah 2 gitu ya. Jadi 10, 12 ditambah 2 lagi, 14 ditambah 2 lagi, 16 ditambah 2 lagi, 18. Nah, ketika 18 ditambah 2 itu kan hasilnya 20. Sedangkan kita di sini kan definisikannya sebelum 20 ya. Berarti yang ini nggak di print. Jadi di printnya sampai 18. Jadi untuk fungsi range ini urutannya adalah mulainya dari angka berapa gitu ya. Mulai terus koma sampai sebelum apa gitu ya. Sampai sebelum terus loncatannya. Ini berguna untuk kalau misalnya teman-teman mau membangkitkan misalnya deret aritmatika atau deret tertentu gitu ya, deret angka tertentu itu bisa pakai fungsi ini, fungsi range. Oh, jadi kita bisa ubah misalnya pengen ngeprint bilangan ganjil aja gitu ya. Mulai dari 1 sampai misalnya 20 gitu ya. Ya udah kayak gini. Bisa. Nah, nanti kita munculin yang bilangan ganjil aja nih. Kalau misalnya pengen genap aja gitu ya, mulai dari 2. Jadi kita tampilin yang genap aja gitu. Itu bisa di otak-atik ya. Dipakai fungsi range. Gitu. Nah, kalau tadi pakai list ya, terus pakai fungsi range, sekarang kita coba pakai string ya. String. Misalnya kita punya string nama gitu ya.
koma misalnya. Kita mau mengekstrak setiap huruf yang ada di sini. Itu bisa pakai for misalnya huruf in isi koma gitu ya. Print karena di sini nama variabelnya huruf ya. Kita coba save. Nah, jadi ke print ya setiap huruf. Nah, kalau saya tadi mau ke pinggir kayak gini ya bisa menggunakan program yang tadi ya. Kita pengen ke pinggir dan menjadi nothing gitu ya, nggak ngerti apa-apa. Kita jadi gini. Jadi for itu bisa pakai list yang tadi kita contoh pertama ya, terus bisa pakai fungsi range kayak contoh yang kedua, terus bisa pakai string seperti ini contohnya ya. Nanti untuk yang dictionary sama tuple dibahas di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Bu. Bukan. Ya, sudah cukup jelas ya. Oke, kalau gitu kita ke materi selanjutnya ya, yaitu for else. Seperti if, kemarin ada if else ya, atau kalau kemarin mah di Python elif ya. Elif itu sama dengan if else. Nah, di for juga ada for else. Tapi tugasnya beda. Kalau kemarin kan kayak misalnya nilainya lebih dari 90, ya A gitu ya. Elif lebih dari 80, dia B gitu ya. Elif lebih dari 70, dia C gitu. Dan else-nya D gitu misalnya ya. Jadi kalau di if else atau elif itu untuk alternatif kode gitu ya. Tapi kalau di for itu beda fungsinya, beda tugasnya. Kalau for itu blok else, blok kode yang di else hanya akan dieksekusi kalau perulangannya sudah selesai tanpa interupsi. Maksudnya kita nggak melakukan apa-apa gitu, udah selesai sendiri. Kan bisa ya kalau misalnya range-nya tadi dari 1 sampai 1 miliar misalnya. Tapi karena misalnya waktunya terlalu lama untuk mengerjakan kode itu, terus kita interupsi, udah stop aja gitu. Itu namanya perulangan yang diinterupsi. Nah, tapi blok else ini hanya akan dieksekusi ketika perulangan selesai tanpa interupsi. Gitu. Cara interupsi perulangan tuh gimana? Kita ketik, pencet tombol Ctrl C ya. Kalau kita pencet tombol itu, nanti kode yang sedang berjalan akan berhenti. Tapi karena di kuliah ini kodenya hanya sederhana-sederhana, kan waktu eksekusinya cuma sepersekian detik gitu ya, langsung muncul outputnya. Tapi kalau misalnya